Oke teman-teman, selamat siang. Balik lagi di Pandu Witama. Sekarang kita udah nyampe di UJB nih. Apa nih? Universitas Jana Badra Yogyakarta nih. B-nya apa tuh? Tadi aku mau lewat belakang tapi macet sekarang. Jadi aku putusin lewat Godean sedikit. Gak nyampe Godean sih sebenarnya ya. Cuma mau numpang lewat jalurnya aja. Pengen jalur sini cuma gak lihat Godean. Nah itu udah hijau nih. Ayo cuy. Cus. Ada Atakrip. Kita belok kiri. Ya aku mau bahas tentang ini nih, motovlogger pemula seperti aku nih, termasuk pemula ya. Susah banget sih ngomong pemula gini. Jadi aku mau bahas tentang motovlogger pemula. Gimana sih cara jadi motovlogger pemula? Jadi motovlogger deh untuk para pemula, maksudnya gitu ya. Jadi yang pertama adalah kalian harus punya niat dulu sebelum memulai motovlogger, jadi motovlog. Jadi kalian harus punya niat dulu. Niatnya jadi apa dulu nih? Kalau udah niat, benar-benar niat, karena nanti kalau misalkan kalian udah menentuin niat kalian, insya Allah kalian bakalan usahain apa yang kalian usahakan gitu. Kayak misalnya apa nih? Kayak misalnya kalian mau jadi motovlog, ya udah kalian usaha niat jadi motovlog, udah konten tiap hari gitu. Terus yang kedua, yang paling wajib adalah kamera. Nah, iyalah wajib kamera karena motovlogger kan butuhnya kamera kan. Masa kita motovlog nggak ada kamera gitu ya. Dan kamera tuh macam-macam ya, ada kamera handphone atau kamera action cam yang kayak aku pakai ini nih. Jadi kalau misalkan kalian mau jadi motovlog tuh wajib ya kamera ya. Dan kamera yang aku rekomendasiin buat tahun ini ya di 2026 itu kamera merek DJI atau Insta360 yang aku pakai ini nih. Kalian gak perlu beli dua, cukup beli satu aja. Tapi aku saranin kalau misalkan kalian pengen worth it, pengen misalnya sampai 2 tahun ke depan gitu, nggak mau ganti kamera, nggak mau update kamera, upgrade, kalian aku saranin beli dua merek itu aja. Jangan GoPro ya, karena GoPro udah anggap aja udah bangkrut lah. Kalian beli DJI aja, DJI yang versi combo. Kenapa aku nyaranin yang combo? Karena kalau yang combo itu kan dapat baterainya itu 3 langsung ya. Combo itu 3 ini. Jadi ya kayak gitu. Sebentar ya, ada kereta api nih. Kenapa aku saranin yang combo? Karena baterainya 3, terus kameranya 1. Kayak gitu. Jadi enak kalau misalkan kalian mau konten motovlog itu kepake semua tuh baterainya. Di Insta juga nggak apa-apa sebenarnya seperti aku pakai. Cuma kan Insta itu dibanding sama DJI itu, Insta tuh cepat habis baterainya. Nggak awet maksudnya cepat habis. Nah gitu. Jadi aku saranin beli untuk pemula itu DJI berapa bang? DJI minimal sekarang ya, minimal tuh OA5 atau Osmo Action 5 Pro. Yang ada Pro nya tuh. Karena Action 5 Pro kan yang DJI versi Pro cuma 5 doang ya. Atau suku-suku dapat yang OA6 gitu. Kenapa aku saranin itu? Karena di Osmo Action 5 Pro itu fiturnya udah bagus banget ya. Itu udah dapat fitur low light ya. Itu penting banget kan. Kalian nggak, kalau konten tuh nggak harus konten siang-siang terus atau pagi terus ya. Kadang-kadang kan kontennya itu kan dari, bisa aja kalian konten malam. Nah pas konten malam itu kan butuh banget namanya low light. Jadi aku saranin di Osmo Action 5 Pro atau Insta360S Pro 2 ya. Terus juga selain itu kalian juga butuh investasi namanya mic wireless. Karena udah nggak zaman tuh namanya mic pakai kabel gitu, agak ribet ya. Jadi untuk instalasinya, dan aku saranin sekarang kan modelnya udah sangat apa namanya seamless dan sangat banget apa namanya mudah banget ya. Sebentar, ada kereta nih, kedengeran nggak suaranya ya? Asik ya konten, terus depannya kereta gitu, jadi bingung aku jadinya. Ada lagi kereta, wah ada 2, dia putar balik apa gimana? Bentar ya, aku lagi mau menikmati perjalanan kereta ini nih. Ini kereta bandara nih.
Nah sebentar lagi kita mau buka nih ya, jadi lanjutin lagi ya sambil jalan deh ya, yuk bismillah. Jadi aku saranin kenapa investasi mic wireless itu penting ya. Kayak yang aku pakai ini, aku meskipun pakai Insta360 tapi aku pakai DJI ini, yang ini nih, mic wireless DJI. Tapi kalau Insta itu harus pakai receiver. Kenapa harus pakai receiver? Karena dia jelek kalau misalkan langsung dari transmitternya langsung ke kamera, unit kameranya Insta ini jelek hasilnya, nggak banget deh pokoknya. Dan kalian butuh namanya receiver. Tapi kalau misalkan kalian beli DJI itu kalian nggak usah beli receivernya karena udah bagus tuh dia, karena satu ekosistem. Maksudnya gimana bang? Jadi maksudnya gini loh, kalian udah punya DJI Osmo Action 5 atau 06, itu kalian tinggal beli mic wirelessnya DJI yang transmitter, alias yang cuma satu itu, yang kecil itu tuh, itu murah tuh harganya, mungkin di harga 500 sampai 600 ribu ya. Nah kalian udah cukup tuh beli itu tuh. Kenapa aku saranin wireless? Karena biar kan kalian kalau ngonten tuh kan nggak cuma dari motor aja. Kadang-kadang kalian copot kamera buat nunjukin kemana gitu, kayak dilepas ini nih, kayak di mounting ini dilepas nih. Ntar kalian bisa shoot dari, misalnya kalian punya satu ya, kalau aku kan cuma ada dua nih, jadi depan belakang enak. Kalau kalian cuma satu kan enak tuh, tinggal lepas aja dari mounting helm, tinggal arahin ke muka kalian gitu. Syukur-syukur kalau kalian belinya yang combo, karena kalau combo itu dapat dua mounting, jadi kalian dapat yang di helm sama yang dapat di satu lagi tuh mountingnya tuh. Tinggal kalian beli Motowolf atau beli mounting apa ya pokoknya semacam itulah. Kalau kalian pengen bikin dua POV antara ke depan sama ke belakang sama ke pengendara gitu ya, gitu. Di Insta S Pro 2 juga dapat dua, cuma ya gitu, balik lagi kalau misalkan untuk kalian pemula mending DJI aja, karena itu khusus udah enak banget lah pokoknya, satu ekosistem. Nah lanjut lagi ke gua, oh ya perbandingannya bedanya apa deh bang, DJI sama Insta S Pro 2 ya, DJI Osmo Action 5 atau Osmo 6 dengan Insta S Pro 2. Jadi sepengalamanku, aku pernah dulu punya Action 4 ya, itu untuk aku pemula ya, itu masih keder tuh masih bingung cara pengoperasiannya, cara mendapatkan hasil gambar video yang bagus itu masih agak susah. Karena karena dia pemrosesan videonya itu agak gimana ya, jadi emang harus diolah lagi, beda sama Insta yang udah tinggal nge-shoot terus tiba-tiba langsung udah tinggal upload aja gitu, tinggal potong-potong gitu upload. Jadi enaknya Insta kayak gitu. Terus DJI ya emang harus kreatif mungkin sih buat nyari warna yang bagus, yang cocok buat kalian gitu. Tapi so far bagus sih, apalagi dengan fitur-fitur yang sekarang tuh kayak Osmo Action 6. Misalkan kalian ngambil Osmo Action 6, itu kan udah ada yang namanya fitur kayak mode-mode ya, fitur mode sinematik, mode mantep warna-warnanya. Jadi kalian nggak perlu lagi itu grading warna karena udah langsung tersedia. Nah gitu. Oke, sebentar kita jalan dulu ya, bentar ya, aku capek ngos-ngosan ya, panas terus panas terus sambil ngomong. Oke, tapi aku saranin bener deh di Osmo Action 5 atau Osmo Action 6 aja. Kalau kalian pengen yang asik, gambarnya langsung cut langsung upload, gak perlu grading warna, ya ini ambil Insta S Pro 1 atau S Pro 2. Tapi aku saranin S Pro 2 aja ya, karena fiturnya udah, teknologinya udah bagus S Pro 2 gitu. Sebentar kita nyalip dulu nih, serem kalau nyalip kayak gini tuh. Terus gimana bang untuk mic-nya? Mic-nya itu kalian gampang banget lah kalau DJI itu. Enaknya DJI itu enak ya, dia punya barang kualitas bagus, cuma harganya murah, terjangkau. Jadi emang dimanjakan banget nih para motovlog atau para vlogger sekarang tuh.
Dan menurut gue ini DJI Mic Mini ini udah worth it banget ya buat dibeli buat kalian bagi para pemula. Sebentar nih, ada jalan nyebrang nih. Kita bentar. Oh, jangan sampai langsung ke kiri lu. Rame banget. Pada hari Rabu ya. Kalian buat para motovlogger pemula, aku saranin ya beli kamera itu jangan tergiur sama harga murah. Jadi kalian kalau bisa nih ya, aku saranin beli kamera yang mahal aja. Kenapa? Kalaupun kalian nggak jadi motovlogger, kamera masih bisa kalian pakai buat yang lain. Misalkan dokumentasi apa? Dokumentasi perjalanan, entah dokumentasi tentang desa kayak si Amsal itu, atau dokumentasi apalah pokoknya gitu. Karena kayak aku nih Jur nih, aku belum punya handphone yang bagus. Terus tapi aku punya kamera nih bagus nih. Kan kepake jadinya kamera bagus ya. Karena kan awalnya kita ngerekam pakai kamera yang bagus dan hasil yang bagus, tinggal editing deh. Gimana bisanya kalau kamera jelek terus dibikin hasilnya bagus, agak susah ya. Jadi aku saranin buat beli kamera yang tadi aku saranin aja dua itu ya, DJI Osmo Action 5 Pro atau 6 atau merek Insta360 yang seperti aku pakai ini nih gitu. Yuk, aduh nggak jadi nih, mobilnya nggak mau ngasih lewat nih, sebentar ya. Terus tadi kita sempat ngebahas apa tadi tuh, lupa aku ya. Oh, tentang ngebahas editing. Untuk mesin editing atau editornya, editing wadah editingnya itu aku pakai, selama ini aku pakai laptop atau pakai handphone ya. Dan itu banyak banget yang dibahas sama jarang banget dibahas sama konten kreator atau channel lain ya. Karena ini yang paling penting nih. Udah percuma dong kalau misal kita udah ngerekam gitu, udah ngoceh sana sini, akhirnya apa? Hasilnya kita nggak bisa buat ngedit. Kalau orang lain mungkin kalau ngedit bisa ya, cuma kalau buat wadah untuk editing itu emang harus ada speknya ya, spek khusus. Misalnya nih, kalau kita mau ngedit di resolusi, kita mau ngambil resolusi 4K, artinya kan kita harus punya spek yang sama ya, di atasnya atau minimal di samaan ya. Ya entah itu laptopnya speknya harus bisa 4K atau handphonenya bisa 4K gitu. Tapi selama ini aku pakai laptop yang speknya itu ya nggak ini sih, agak kentang sih sebenarnya. Karena kalau beli laptop yang mahal itu ya lumayan juga harganya. Pasti kan. Kenapa editing itu penting? Ya karena kalau misalnya kalian udah ngerekam bagus-bagus tanpa ada alat wadah untuk editing, percuma, nggak bakal bisa tuh kalau kalian ngupload, kalian ngedit, susah itu. Kalian misalnya punya handphone kentang nih, udah susah tuh buat ngupload, juga buat mindahin data dari kamera ke handphone aja juga berat banget itu, bisa makan waktu yang lama banget. Aku punya pengalaman, aku pernah dulu pakai Xiaomi, itu speknya parah tuh, kentang parah itu. Jadi aku ngambil di 4K emang nggak jalan sama sekali. Akhirnya aku turunin resolusi jadi 2,7. Nah itu parah tuh, nge-lag-nya kacau. Brutal nge-lag-nya. Terus akhirnya aku ganti resolusi ke 1080. Nah itu baru bisa. Tapi setelah dari itu aku pikir-pikir kayaknya aku harus investasi itu deh, handphone deh. Udah akhirnya aku beli handphone lah yang bisa, istilahnya bukan yang bagus-bagus banget ya. Ya aku belilah handphone yang sekiranya speknya bisa 4K gitu. Akhirnya aku beli tuh handphone dan bisa tuh edit untuk resolusi 4K. Nah itu. Dan untuk editingnya aku biasa pakai CapCut. Dan kalau kalian pengen fleksibel ya caranya CapCut mode Pro, ya, CapCut mode Pro. Kalian cari aja tuh. Biasanya kan kalian lihat channel-channel tuh orang pengen ngasih tutorial atau ngasih link itu pasti ada passwordnya tuh. Nah itu tuh kalian ikutin aja tuh, tinggal cari passwordnya terus tinggal download aja, di situ gampang. Aku juga pakainya mod kok. Aku belum berbayar kok, mahal cuy berbayar tuh. Karena kan aku masih motovlogger pemula, ngedit masih sendiri gitu, nggak ada yang bantuin.
mereka masih sendiri, belum ada yang ngarahin gitu teman-teman. Udah ya, kejawab ya gimana cara motovlogger pemula poinnya. Terus yang terakhir nih adalah konsistensi kalian. Nah, konsistensi kalian tuh penting banget. Kenapa? Karena kalian males-malesan tapi udah niat di awal, terus kalian tiba-tiba udah beli kamera, wah kok followersnya iya deh, subscribernya atau viewersnya masih sedikit. Nah itu dia tuh tantangan dari kita tuh sebenarnya. Sebenarnya motovlogger tuh enak ya, cakupannya nggak cuma satu aspek aja ya. Kayak misalkan kayak motovlogger, bukan motovlogger ya, food vlogger itu kan dia cuma mencakup tentang tempat restoran atau cuma aspeknya tentang makanan aja ya. Tapi kalau motovlogger itu kan luas nih, kita bisa makan, kita bisa tempat wisata, terus kita bisa kemana gitu ya, bisa sampai jalan-jalan kayak gini aja nih. Sampai jalan kayak gini kan siapa tahu gitu ya, ada pas momen dimana kita nemu hal-hal unik di jalan tuh. Itu yang susah banget kita cari. Kalau misalkan kita jadi food vlogger kan biasa ya, cuma makanan bahasnya. Kalau ini kan kita motovlogger, kita bisa dapetin momen loh. Misalkan momennya lagi lucu nih, wah ada cewek lagi apalah di jalan gitu, kita bisa masukin tuh konten tuh, asik kan. Nah itu dia bagian dari konsistensi. Makanya kalian kalau misalnya jadi motovlogger, kita harus konsisten. Karena konten itu bisa ada yang apa ya, ada yang konten settingan, ada yang real ya. Tapi kalau aku emang real semua sih, nggak ada yang settingan. Karena kalau settingan tuh kayak rasa agak susah aja gitu, harus ulang-ulang terus. Tapi kalau real kan kita emang saat itu juga real time. Jadi apa yang aku jalanin sekarang, apa yang aku rasain sekarang itu aku ngerasa ya itu emang saat itu juga ada kejadian itu gitu. Beda sama orang yang settingan kan. Kalau settingan tuh kan ya wah nggak enak nih, kurang apa nih, ulang lagi gitu, capek tuh. Kalau motovlogger enak nih, cakupannya luas nih, kita bisa jalan-jalan, bisa makan, bisa ke wisata bisa cuma jalan-jalan naik motor aja gitu sambil ngomong, sambil ngoceh gitu. Itulah makanya kalian harus konsisten, gak usah mikirin gimana viewersnya nanti suatu saat. Kalau lagi pas momen apa, momentum ya istilahnya, kalau motovlogger momentum, pas lagi betulan momentumnya pas itu pasti kalian bisa meledak kok. Ada tuh yang motovlogger dulu, kalian kalau masih ingat yang motor RX King yang dia jalan malam-malam sama temannya, terus tiba-tiba nemuin pacarnya, mergokin pacarnya lagi jalan ke Pecel Lele atau gimana gitu ya, Pecel Lele kalau nggak salah ya. Cuma momen kayak gitu doang bisa viral kan. Nah itu tuh maksudku, di momen kayak gitu kalian kita nggak dapat, kita nggak bisa nyeting kayak gitu kan. Itu emang harus konsisten ya. Jadi kita nggak usah mikirin followers kita, subscriber kita berapa, viewers kita berapa, nggak usah. Yang penting kita konsistensi aja, merekam tiap hari kalau bisa, terus ngupload tiap hari kalau bisa. Tapi jangan langsung, waduh bentar, ada polisi. Ada polisi, bukan, kaget aku. Kita udah nyampe Sedayu nih. Ngupload kalau bisa 1 hari sekali ya. Terus ya pokoknya gitulah, konsistensi. Yang kalau orang mau sukses kan biasanya konsistensi dan sabar ya. Itu dia yang agak susah sih. Karena kita berekspektasinya dulu di awal tuh ya karena pengen viral, pengen punya uang, itu susah tuh. Makanya jauhin dulu tuh. Kita akan dapatkan itu semua ketika nanti kita udah mulai konsisten, terus subscriber kita udah mulai naik, viewers kita udah bagus, terus viewers kita itu udah loyal sama channel kita gitu. Apalagi sampai dia bersedia langganan loh di channel kita, itu amazing banget. Pengen aku punya subscriber yang berlangganan. Artinya kan dia loyal banget sama kita, dia nungguin video-video kita loh gitu teman-teman. Kayak aku juga nih sebagai motovlogger pemula, aku lagi berusaha untuk konsisten untuk mengupload. Memang kadang-kadang capek juga sih, apalagi kayak gini pulang kerja langsung konten, langsung ngomong-ngomong gitu kan.
entah tadi kita lagi kerjaan, lagi sibuk, terus lagi banyak pikiran, lagi banyak masalah, terus kita harus konten gitu tiap hari. Ya, emang kayak gitu sih kerjaan kita. Emang kalau misalkan didasari sama niat pasti kelakon cuy, kalau kata orang. Yang penting sabar terus-terusan tanpa nyerah. Emang sih bener, orang pantang menyerah tuh insya Allah bakal berhasil gitu teman-teman. Oke ya, jadi untuk para motovlogger pemula kayak aku gini, itu tadi aku udah kasih tips awalnya ya, bukan tips sebenarnya, apa sih, kasih saran ya. Untuk kedepannya berhasil atau enggaknya tergantung kalian juga sih, dan hoki-hokian sebenarnya. Jadi gitu aja teman-teman. Makasih loh yang udah nonton dari awal, yang mau dengerin cerita aku. Aku udah sampai di Sedayu nih. Aduh. Oke, makasih udah nonton ya. Semoga kalian bisa terhibur sama konten aku hari ini. Nah, siang-siang nih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Makasih.